Baik, kita lanjutkan kembali. Pada kali ini kita akan mencoba mengimplementasikan terkait tree, binary tree yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, silakan buka compiler teman-teman, IDE teman-teman. Ya. Oke, saya create filenya binary tree. Oke. Oke. Include stdio.h, include stdelib untuk memory allocation-nya. Oke, kita buatkan struct-nya. Misalkan di sini saya tuliskan dia adalah value. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa di dalam binary tree itu sendiri dia mempunyai anak kiri maupun anak kanan. Ya, jadi struct denote. Oke. Kemudian saya mau inisialisasi denote root. Struct denote pointer root sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang saya mau membuatkan fungsi untuk new node. Value. Oke. Nah, fungsi dari new node ini bertugas untuk membuatkan memori alokasi. Jadi meng-create ya memori, kita mengalokasikan memori gitu ya. Jadi struct denote current di typecast struct denote pointer malloc size of struct denote. Tinggal kita masukkan char ke value sama dengan value, char ke left sama dengan 0, char ke right, jadi anak kiri 0-nya, defaultnya 0, anak kanan juga 0. Kemudian kita return si current. Oke. Nah, di sini ya, kalau kita perhatikan, kita langsung bisa buat ya. Struct denote root, kita bisa buatkan new node. Itu ya, new node misalkan 5. Jadi nilai rootnya sendiri itu adalah 5 ya. Oke, new node root 5. Jadi dia bakal create rootnya 5. Kemudian misalkan saya mau buat dari root ke anak kirinya, saya bisa buatkan root ke left sama dengan new node misalkan 10, root ke right, new node adalah 19, kemudian new node root ke left ke right misalkan new node adalah 8, kemudian left misalkan dia adalah 98 ya. Oke ya, jadi bentuknya kayak demikian ya. Ini kalau kita jalankan memang belum
terjadi apa-apa ya teman-teman ya. Belum terjadi apa-apa karena ya kita harus coba cetak untuk membuktikan hal tersebut benar apa enggak. Tapi kalau misalkan saya gambarkan di sini, jadi ada 5. Oke, saya coba. Oke. Oke, saya coba pakai ini. Jadi kalau kita lihat ya, di sini ada 5, 10, 19, kemudian 98 lah. Oke, jadi ada jadi ada 5, terus ada 10, kemudian ada 5, 10, 19. Oke, ada 19. Di sini ada 98 dan ada 8. Oke, benar ya. Jadi yang kita mau buatkan sekarang tree-nya bentuknya kayak demikian ya teman-teman ya. Ya, bentuknya kayak demikian. Jadi kalau misalkan kita buatkan infix-nya ya. Ini infix-nya adalah 98. Kemudian ada 10. Kemudian ada 8. Ada 5 dan ada 19. Oke. Untuk dibuatkan infix-nya ya, kita bisa void in order gitu ya. Jadi infix, jadi kita cetak secara in order. Ini kita mau cetak strat denote pointer root atau terserah variabelnya apa. Kita cek kalau misalkan rootnya tidak sama dengan 0 ya. Rootnya tidak sama dengan 0, ini istilahnya root tidak sama dengan 0 ya. Kalau rootnya tidak sama dengan 0 artinya ya kita bisa cetak ya. Kalau 0 ya nggak usah dicetak apa-apa ya. Caranya adalah in order kan selalu ngecekin anak yang paling kiri ya, berarti root ke left. Oke, kemudian kita cetak ini root ke value, kemudian ke anak yang kanannya. Oke, ini adalah in order ya. Kita coba cek apakah benar sesuai dengan yang kita buat tadi. Jadi in order root. Sembilan puluh 10, 8, 5, 19 ya. Jadi apa yang kita buatkan ini sudah benar ya teman-teman ya. Ini sudah benar. In ordernya udah ada. Kemudian mau cetak pre-ordernya gimana? Sama saja caranya ya. Struct denote pointer root. If root nggak sama dengan 0, pre-order ya. Jadi kalau pre-order teman-teman harus perhatikan lagi ya. Pre-order berarti parentnya dulu, kemudian anak kiri ya. Anak yang kiri semua, baru anak yang kanan ya. Berarti print dulu. Kemudian pre-order ke yang ke left, yang ke right. Oke, ini adalah order, kemudian
Oke, kita coba cetak pre-order sini, pre-order root. Oke, pre-order 5, 10, 98, 8, 19 ya. Kita coba back ya. Parentnya 10 anak kiri, anak kirinya lagi 98, baru anak kanannya 8, anak kiri semua sudah selesai, baru anak kanan. Berarti yang kita buatkan di sini 5, 10, 98, 8, 19 ya. Berarti ini sudah benar ya teman-teman, sudah tepat. Kemudian kita mau buatkan post order. Start denote pointer root if root kita harus lihat kalau post order apa. Post order berarti anak yang paling kiri, kemudian anak yang kanan, baru parentnya. Berarti post order root yang ke left, post order root yang ke right, kemudian kita buatkan root ke value. Oke, anak kiri, anak kanan. Oke, sekarang post order root. Sorry. Oke, kita coba. Oke, berarti post order ini yang baris ketiga, yaitu 98, 8, 10. Kita cek 98 anak kiri yang paling, anak yang paling kiri benar 98, anak yang paling kanan benar 8, baru parentnya. Anak yang kiri udah habis, baru 19, baru 5. 19 baru 5. Ya, benar. Ya, berarti apa yang kita lakukan ini sudah tepat ya. Kita sudah mempelajari in order, pre-order, post order ya. Silakan teman-teman pelajari lebih lanjut lagi terkait mungkin masih ada beberapa dari antara teman-teman yang belum mengetahui dari penggunaan fungsi rekursif itu sendiri. Karena kalau kita perhatikan di sini, apa yang saya gunakan di sini adalah fungsi rekursif. Dikatakan rekursif kenapa? Karena di dalam function in order memanggil dirinya sendiri beberapa kali. Terkait juga sama dengan yang pre-order. Pre-order juga demikian, saya memanggil fungsi itu sendiri di dalam fungsinya. Post order juga demikian. Ya, bagi teman-teman yang belum familiar terkait fungsi rekursif ini, silakan teman-teman pelajari ulang fungsi rekursif, dan kemudian teman-teman coba simulasikan satu demi satu gitu ya, terkait contoh yang sudah saya gunakan di sini. Oke, saya lupa jelasin satu lagi terkait kita melakukan free all ya. Jadi silakan teman-teman perhatikan lagi free all. Struct denote pointer root. Dicek kalau rootnya nggak sama dengan 0 ya kita bisa free. Oke, ini ya struct denote pointer free all ya. Oke, sini jangan lupa return root. Ini kita cek. Ini sama, teman-teman, kita harus melakukan rekursif juga. Jadi free all root yang ke left. Jadi pergi yang paling kiri, kemudian yang paling kanan, kemudian di free rootnya dan jadikan rootnya sama dengan 0. Oke, free all. Kemudian di sini pada saat saya exit sudah selesai, jadi saya root.
sama dengan free all root. Oke ya. Jadi inilah salah satu penerapan dari free all ya teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan ini mirip dengan apa? Ya, mirip dengan post order ya. Benar nggak? Mirip dengan post order. Terserah teman-teman mau hapus free all-nya kayak menurut pattern-nya post order atau in order atau pre-order, itu juga sama saja. Yang jelas teman-teman harus paham konsep dari rekursif ini. Oke. Paling saya kira udah selesai semua untuk yang binary tree ya. Sampai ketemu lagi di tutorial mendatang.